Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskyareda Putri, dalam mata kuliah Manajemen Event. Kali ini, di sesi yang keempat atau video yang keempat, kita akan membahas mengenai stakeholder yang ada di dalam sebuah perencanaan event. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, stakeholder event. Jadi kita akan membahas teman-teman mengenai apa saja atau siapa saja yang kira-kira terlibat dalam pembuatan sebuah event. Oke. Nah, organisasi penyelenggara event itu biasa orang kenal dengan I.O. atau event organizer. Tapi tidak hanya itu, ternyata banyak sekali pihak yang terlibat di dalam sebuah penyelenggaraan event. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang pertama pasti ada I.O. Yang kedua adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah itu pasti punya program-program yang kaitannya dengan event. Kemudian ada juga aturan-aturan yang memang harus diikuti, aturan pemerintah lebih tepatnya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan event. Kemudian ada supplier. Supplier yaitu semua hal yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan event, itu pasti ada pihak-pihak yang akan menyuplai. Nah, itu adalah suppliernya. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas lagi. Kemudian ada tempat penyelenggaraan event, kalau memang eventnya dilakukan secara offline. Tapi kalau online mungkin nanti kita kaitannya dengan aplikasinya. Kemudian penyedia jasa lainnya, ada agen juga, media untuk sarana informasi dan promosi, organisasi kepariwisataan ketika memang event itu kaitannya dengan pariwisata sebuah daerah, kemudian konsultan event bisa, kemudian institusi pendidikan jika memang ada hubungannya dengan dunia pendidikan, serta pengunjung dan peserta pastinya yang pasti memang wajib ada dalam sebuah event. Nah, yang pertama yaitu event organizer. Pengguna terbesar dalam penyelenggaraan event adalah event organizer. I.O. biasanya diartikan sebagai organisasi besar yang menyelenggarakan event, tetapi saat ini banyak juga I.O. yang berskala kecil atau perorangan yang bekerja sendiri dalam mengelola bisnis event yang bertujuan mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi memang I.O. ini ada yang sangat profesional sehingga dia bisa menyelenggarakan sebuah event yang skalanya nasional internasional, tapi ada juga I.O. kecil yang memang menyelenggarakan event-event peringatan-peringatan personal, misalnya seperti event syukuran, ulang tahun, kemudian acara keluarga gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor publik atau pemerintah. Sektor publik atau pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah event biasanya memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan jumlah dana yang digunakan untuk menyelenggarakan event. Banyak event besar yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan I.O. dan menghasilkan event besar. Misalnya, festival kebudayaan daerah, ya, terus pameran dagang dan konferensi. Oke, next. Supplier. Nah, ini. Supplier itu dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan segala pelayanan yang diperlukan untuk menyelenggarakan event. Supplier penyelenggara event terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu tempat penyelenggara event, yang kedua destinasi, yang ketiga penyedia jasa lainnya. Nah, ketika ini memang event itu biasanya kan memang dilakukan secara offline atau secara langsung ya, tatap muka ya teman-teman. Tapi ketika ini sekarang lagi pandemi COVID dan memang semua harus dilakukan secara daring atau online, maka ini suppliernya juga akan berubah. Jadi ada penyedia jasa lainnya yang berkaitan dengan aplikasi, kemudian yang berkaitan dengan dunia IT, teknologi ya, mungkin ada juga yang berkaitan dengan operator seluler untuk sinyalnya dan lain sebagainya. Nah, ini penyedia jasa lainnya, ada kontraktor audiovisual, ya. Kalau di offline ya berarti yang mengelola audio dan visual di panggung misalnya, atau di layar gitu ya. Nah, tapi ketika itu online, berarti kaitannya dengan pengelolaan tampilan pada saat kita mengadakan virtual event. Kemudian penyedia aplikasi, apakah teman-teman akan menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom atau lain sebagainya. Perusahaan telekomunikasi kaitannya dengan sinyal. Kemudian ini kalau kaitannya dengan jasa transportasi, ketika memang eventnya dilakukan secara offline. Juru alih bahasa ya untuk translatornya biasanya, pembicara atau narasumber, catering,
Kalau untuk offline, jasa layanan bunga juga untuk offline, penyedia stand eksibisi untuk offline, tapi kalau online biasanya mungkin kaitannya dengan virtual reality. Jadi mungkin ada penyedia IT yang memang mengelola pembuatan stand-stand yang dibuat secara virtual. Kemudian perusahaan pengembang software, ya. Kemudian agen. Agen merupakan penghubung yang membantu terselenggaranya sebuah event dengan cara dikontrak mulai dari awal perencanaan sampai dengan selesai terselenggaranya sebuah event. Ya, di sini ada professional conference organizer untuk konferensi, penyedia tempat penyelenggara, perusahaan penyelenggaraan event, DMC, destination management company, corporate event company, business travel agency, exhibition exposition organizer, dan lain sebagainya. Ketika memang diperlukan agen lain untuk menyelenggarakan sebuah event. Kemudian media ya, industri event itu menerbitkan informasi pasti melalui media, baik cetak maupun elektronik. Peran media sangat berdampak besar terhadap penyelenggaraan event khususnya untuk promosi. Nah, sekarang lebih gampang ya teman-teman karena sosial media itu media yang memang diakses semua orang setiap hari. Jadi dengan menggunakan sosial media menjadi trending topik di sebuah sosial media akan mempermudah proses promosi sebuah event. Kemudian ini ada organisasi kepariwisataan ketika memang event itu berkaitan dengan pariwisata suatu daerah ya. Banyak negara memiliki organisasi kepariwisataan yang didanai pemerintah untuk mempromosikan kegiatan kepariwisataannya secara nasional, secara internasional bahkan. Oke, konsultan ya. Jenis jasa yang biasanya diberikan oleh konsultan untuk penyelenggaraan event itu biasanya melakukan studi kelayakan untuk menyelenggarakan sebuah event baru. Apakah event baru yang direncanakannya ini temanya, konsepnya ini sesuai nggak dengan yang diinginkan sama masyarakat, audiens gitu ya. Kemudian memberikan strategi pemasaran untuk destinasi atau tempat penyelenggaraan, memberikan masukan untuk pendirian pusat konferensi atau masukan memperbarui tempat yang ada, memberikan masukan untuk pasar potensial bagi penyelenggaraan event. Jadi memang konsultan ini untuk memang event yang skalanya lebih besar ya, butuh konsultan. Begitu. Kemudian institusi pendidikan. Karena berkembangnya industri event, banyak institusi pendidikan yang memasukkan bisnis event dalam silabusnya, ya seperti mata kuliah ini, manajemen event. Misalnya saja dalam kurikulum program studi jasa pariwisata dan juga ilmu komunikasi ya. Hal ini dikarenakan permintaan SDM bidang event semakin meningkat. Jadi kadang memang sumber daya manusia yang ada di sebuah institusi pendidikan juga diperlukan dalam penyelenggaraan sebuah event. Nah, pengunjung dan peserta ini yang paling penting ya. Ini adalah kunci sukses terselenggaranya sebuah event gitu. Hal ini terkait dengan jumlah pengunjung yang datang sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, semua ini bergantung juga pada proses promosi dan juga konsep terselenggaranya event itu. Oke. Terima kasih, kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai stakeholder yang berkaitan dalam sebuah event. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan bisa di kolom komentar ataupun di grup ya teman-teman. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, silakan teman-teman komen saja nama NPM dan juga komentar atau rangkumannya mengenai video ini di kolom komentar di bawah ya, silakan. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.